Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Materi kita kali ini tentang menghindari pergaulan bebas dan juga zina. Indikator pembelajaran yang pertama, menganalisis isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, menjelaskan manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan pembelajaran yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menganalisis kandungan Al-Quran pada ayat terkait, memahami larangan pergaulan bebas, menghindari pergaulan bebas dan sebab-sebabnya. Mari kita kenali apa sih pergaulan bebas tersebut. Makna pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain atau kelompok lain yang jauh dari nilai-nilai norma atau aturan ajaran Islam. Adapun faktor penyebab pergaulan bebas, yang pertama, rendahnya pemahaman agama, keluarga pecah atau broken home, lingkungan yang rusak, salah berteman, dan rendahnya tingkat pendidikan. Akibat negatif pergaulan bebas dapat menjerumuskan seseorang ke dalam zina, narkoba, minuman keras, rokok dan judi, penyakit menular seperti HIV, AIDS, dan sejenisnya, meningkatnya kriminalitas dan rusaknya keluarga. Kita bahas yang pertama, zina. Zina adalah melakukan hubungan seksual terlarang antara lelaki dan perempuan yang tidak ada ikatan sah secara perkawinan, juga termasuk dilakukan dengan lelaki sejenis, homoseksual atau sesama perempuan lesbian. Zina merupakan dosa besar dalam agama Islam karena perbuatan tersebut merusak tatanan kehormatan dan keturunan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Jenis pelaku zina. Yang pertama, zina muhsan, berkeluarga. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman zina muhsan adalah harus dirajam sampai mati jika memenuhi saksi sejumlah 4 orang. Zina muhsan, belum berkeluarga, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih berjaka. Akibat perbuatan zina. Yang pertama, zina termasuk dosa besar, juga terkumpulnya bermacam-macam dosa dan keburukan, hilangnya sikap menjaga diri dari dosa, berkepribadian buruk dan hilangnya rasa cemburu. Yang kedua, zina membunuh rasa malu, padahal dalam Islam malu merupakan ciri orang beriman. Menjadikan wajah pelakunya muram dan gelap, membuat hati menjadi gelap dan mematikan sinarnya dan sempitnya hati. Yang keempat, status anak hasil zina yang tidak jelas dalam nasab dan waris. Zina menghilangkan harga diri pelakunya dan merusak masa depannya, dan melahirkan kehinaan yang berkepanjangan kepada pezina dan kepada seluruh keluarganya. Berikutnya, perzinahan menyebabkan menularnya penyakit-penyakit berbahaya seperti AIDS, sipilis, dan sebagainya.
kehinaan yang melekat kepada pelaku zina lebih membekas. Adapun cara menjauhi perbuatan zina, yang pertama, menutup aurat dan menjaga pandangan, tidak berhalwat, menyendiri atau memisahkan diri dari orang lain, seperti berduaan dengan lawan jenis. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang keempat, tidak mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Pintu masuk perbuatan zina. Yang pertama, tidak menjaga pandangan. Yang kedua, berdua-duaan dengan lain jenis yang bukan mahram. Yang ketiga, pacaran. Kemudian yang keempat adalah mengakses pornografi. Nah, itu demikian, semoga bermanfaat.